Terima kasih. Eh, Terima kasih Bapak Ibu semuanya, keluarga besar MSTC, salam pengadaan. Selamat siang, selamat sore buat saudara-saudara kita yang berada di Indonesia bagian lain. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang Muslim. Salam Rahayu buat beragama yang lain. Pada siang hari ini, topik pembahasan eh, seminar kita atau workshop kita adalah pengadaan kerjasama di BUMD. Kebetulan narasumbernya adalah Pak Atas Sudha Kandita yang expert ini. Bahkan di pengadilan beliau juga expert ini, banyak sekali apa hal-hal yang sudah diselesaikan beliau. Bahkan beliau juga pendamping BUMD di Jawa Tengah banyak sekali ini, Pak Atas Sudha ya. Sehingga memang pakar di bidang pengadaan kerjasama di BUMD. Ini sesuai dengan peraturan yang ada di MSTC kelas BPJ ini adalah nanti narasumber menyampaikan paparannya dengan waktu 45 menit sampai 50 menit, kemudian sisanya dilakukan untuk tanya jawab maupun sharing session barangkali uh, para suhu, para pakar pengadaan, pakar procurement ingin menyampaikan hal yang sangat perlu disampaikan. Selamat datang semuanya buat keluarga besar MSTC. Waktunya menunjukkan 14.07, mungkin bisa langsung disampaikan pemaparan materi oleh Pak Atas Sudha Kandita, dan selamat uh, mengikuti apa nanti yang disampaikan oleh Pak Atas Sudha Kandita. Sebelumnya, marilah agar kegiatan kita ini senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan beragama lain berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pengantar pembuka dari saya. Oh, perkenalkan Bapak Ibu, saya Ulung Setiawan. Sehari-hari saya bekerja di pemerintah Kabupaten Jepara, kemudian juga pengelola pengadaan barang jasa. Dan pada kesempatan ini diberi tugas untuk mengantarkan kegiatan seminar siang hari ini. Demikian Pak Atas Sudha Kandita, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi. Silakan. Oke, matur suwun Pak Ulung, Bapak Ibu, ada di sini juga ada Prof. Ini ya, Pak Musli. Prof Muruklis nih, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ini sudah di depan senior-senior saya. Bapak Ibu, seluruh penggiat, stakeholder pengadaan dimanapun berada, Alhamdulillah saya bersyukur bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya di MSTC Family ya. Kemudian juga kita mengucapkan terima kasih pada Pak Muji dan Prof. Felix ya yang juga telah memberikan kesempatan ini pada siang hari ini. Kita akan mendiskusikan kaitannya dengan bagaimana kerjasama di BLUD. Jadi kalau kemarin judul kelasnya kan kerjasama di pengadaan kerjasama di BLUD. Nah, ini di dalam slide ini nanti saya tidak menggunakan terminologi pengadaan kerjasama, tetapi saya menggunakan langsung terminologi uh, kerjasama. Kenapa? Nah, nanti kita tunjukkan bahwa apa sih bedanya pengadaan dan kerjasama, karena supaya nanti tidak apa istilahnya tidak memunculkan uh, distraksi ya. Jadi kadang seringkali orang memproses pengadaan sama seperti orang memproses kerjasama atau sebaliknya kerjasama diproses seperti dengan pengadaan. Jadi materi ini sebetulnya tidak hanya relevan untuk BLUD Bapak Ibu, tetapi materi ini juga apa saya ambilkan dari proses-proses pendampingan kami di BUMD, pendampingan kami di BUMN yang uh, di dalam konteks uh, kerjasama itu mereka juga banyak banyak menggunakannya sehingga kita perlu menggunakan terminologi yang tepat terlebih dahulu supaya nanti kita juga tidak mengalami dalam tanda kutip kesesatan dalam ini ya, kesesatan dalam berpikir. Oke, kita share screen dulu.
Jadi seperti tadi saya sampaikan, saya tidak mengambil judul seperti yang ada di flyer. Memang sengaja ini saya tunjukkan dulu. Jadi terminologi pengadaan dan terminologi kerjasama itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda baik secara filosofis maupun secara praktek ya. Tetapi memang ada kesamaan. Ada kesamaan. Kesamaan dari tahapan-tahapan prosesnya. Jadi dalam tahapan prosesnya, eh, pengadaan dan kerjasama itu identik identik. Tetapi dalam filosofinya, ya, dalam mencapai output dan outcome-nya, nanti ada beberapa pendekatan-pendekatan yang kontradiktif atau berkebalikan. Ya, makanya slide saya ini saya berikan judul kerjasama dalam BLUD. Nah, tadi sampaikan Pak Ulung bahwa eh, kita mendampingi di beberapa BLUD, di beberapa BLU, kemudian juga di beberapa BUMN dan BUMD, dan apa-apa yang sudah saya tuliskan di dalam slide ini nanti adalah memang hasil praktek lapangan langsung ya Bapak Ibu yang memang terimplementasi baik di BUMN, BUMD, BLU ataupun BLUD. Sehingga ini nanti silakan nanti Bapak Ibu tinggal di custom sesuai dengan kebutuhan di masing-masing organisasinya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita ingin menceritakan terkait dengan pemahaman dasar terkait BLUD, ya, terkait dengan BLUD, Badan Layanan Umum di Daerah, itu seperti apa. Kita harus firm dulu, kenapa kok BLUD itu bahkan di dalam Perpres itu muncul pengecualian pengadaannya. Jadi ini kita harus tunjukkan terlebih dahulu bahwa BLUD itu spesial. Nah, ini saya mengambil salah satu ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Profesor Jamal Wibowo, pakar hukum dari Universitas 11 Maret Surakarta yang kebetulan pernah sampai saat ini menjadi rektor ya. Beliau menyatakan bahwa ada 3 entitas organisasi yang apa ya, yang berkiprah ya di dalam sekitaran kita. Kita kan di pemerintahan ya, di dalam tata kelola pemerintahan itu ada setidaknya 3 jenis organisasi atau 3 jenis entitas. Entitas yang pertama birokrasi, entitas yang kedua BLUD atau BLU kalau di pusat, kemudian entitas yang kedua adalah BUMD atau BUMN. Kemudian entitas yang ketiga adalah swasta. Jadi dari 3 jenis entitas organisasi ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau kita di birokrasi, maka di sana penuh dengan peraturan, ada pembagian kewenangan, ada proses pengendalian termasuk adanya ranah hukum. Itu entitas birokrasi, karakternya seperti itu. Sedangkan sebaliknya, entitas swasta, organisasi swasta yang berhubungan dengan pemerintahan kita, itu adalah organisasi-organisasi swasta yang badan usaha atau pelaku usaha yang memang dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh profit ya. Artinya mereka bekerja di pemerintahan, mereka bekerja di ini, itu kan tujuannya untuk memperoleh pendapatan gitu kan, mendapatkan keuntungan. Dan makanya ketika mereka berinteraksi dengan pemerintah, seringkali mereka akan kelihatan sangat dinamis ya. Jadi karena memang ya dinamika di swasta itu memang diperbolehkan karena memang mereka mengatur dirinya sendiri. Nah, sekarang ketika kita berbicara BLUD atau BUMD, nah ini uh, posisinya itu berada di tengah-tengah antara birokrasi dan swasta. Secara bentuk organisasi mereka seperti birokrasi, mereka ASN, mereka P3K ya, mereka karyawan BUMD atau BUMN ya. Jadi mereka punya kewajiban layanan kepada publik atau bahasa kerennya public service obligation gitu ya. Jadi beberapa tugas-tugas pemerintahan yang harus dijalankan oleh BLUD atau BUMD tadi. Tapi mereka juga selain mempunyai kewajiban pelayanan publik, mereka juga mempunyai pengelolaan internal yang berbeda dengan lembaga-lembaga birokrasi pada umumnya. Ini yang perlu dipahami dulu bahwa BLUD, BUMD itu di tengah-tengah. Bentuknya kayak birokrasi, kayak pemerintahan, ya. Mungkin juga pelaksanaannya juga orang-orang birokrasi atau orang-orang pemerintahan atau orang-orang ASN, tetapi cara kerja mereka benar-benar berbeda. Bahkan dinyatakan oleh kalau nggak keliru Dr. Median Harahap dari Kementerian Keuangan bahwa BLUD itu adalah mengentrepreneur-kan birokrasi, mewirausahakan birokrasi. Nah, kalau BUMD jelas, BUMD adalah badan usaha yang dibentuk di lingkup pemerintah daerah. Jadi ini karakternya, punya kewajiban layanan publik dan punya pengelolaan internal yang fleksibel. Nah, kita lihat sekarang ke definisi dulu, ini hanya mengingatkan saja untuk Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi istilah BLU pertama kali itu adalah muncul di Undang-Undang 1 2004 bahwa satuan kerja pemerintahan atau unit kerja pemerintah yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum
diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya dalam bentuk badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Jadi BLU ini sudah muncul sejak Undang-Undang 1 2004. Sudah lama sekali, hampir berapa puluh tahun yang lalu, hampir sekitar berapa puluh tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu ya Pak Ibu ya, hampir 20 tahun. Kemudian kalau kita lihat di dalam PP 23 2005 itu dinyatakan BLU, termasuk di sini adalah BLU kan ada bintangnya, BLU di pusat dan BLU di daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Ya, ini tujuan dan asasnya. Jadi ada peningkatan pelayanan, menjalankan tujuan pembentukan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana mereka punya fleksibilitas. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ini saya hanya mengingatkan terkait dengan definisi bahwa di pemerintah daerah itu boleh dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Tujuannya sama, meningkatkan pelayanan pada masyarakat, otomatis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang menarik penjelasan pasal 346 Undang-Undang 23 tahun 2014 ini. Ini teman-teman ya. Jadi, yang dimaksudkan dengan Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan ketentuan ilustrasi entitas tadi. Jadi yang namanya BLUD, ya, BLUD itu bentuknya pemerintah, tetapi dia punya fleksibilitas, bahkan itu merupakan pengecualian. Jadi cara kerjanya benar-benar bisa sama dengan swasta. Walaupun teman-teman yang misalnya di rumah sakit, itu mereka. Jadi itu penjelasan terkait dengan Suaranya putus, Bang. tadi yang Putus-putus. putus ya. Ya, monitor Bang. Atas suaranya agak putus-putus. Atau mungkin kameranya di off-kan dulu ya. Oke, Supaya dicoba. Oke, siap. Oke, siap. Oke, silakan. Tes 1, 2, 3 dicoba. Oke. Udah jelas, Pak? Jelas, jelas. Oke ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi definisi BLUD yang ada di dalam Permendagri 79 2018 ini hanya melanjutkan definisi yang ada di Undang-Undang 23 2014. Jadi kata pelayanan, fleksibilitas, pengecualian. Nah, yang lebih sip lagi di sini Bapak Ibu ya. Pengecualiannya dari apa? Pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi di BLUD itu ya dibentuk karena memang organisasi pemerintah itu harus fleksibel ketika mereka memberikan pelayanan. Jangan sampai ketika mereka butuh apa istilahnya bahan-bahan yang untuk keperluan layanan, misalnya kalau di rumah sakit itu butuh obat, butuh gas medis, ya, butuh ATK atau butuh hal-hal yang sifatnya baik itu kaitannya dengan bisnis utama maupun pendukung, itu jangan sampai terkendala. Makanya fleksibilitasnya dikuatkan. Nah, tujuannya apa fleksibilitas ini? Tujuannya adalah mencapai efektivitas Bapak Ibu. Baru dalam BLUD itu kita berbicara kaitannya dengan efisiensi. Ini yang harus diingat, didudukkan bahwa jangan sampai kebalik. Karena kalau efisiensi didudukkan di awal, maka efektivitasnya tidak akan tercapai, fleksibilitasnya nggak akan pernah ada. Makanya di dalam BLUD, ini tiga kata kunci yang selalu diingat, ngomong fleksibilitas, ngomong efektivitas, baru kita ngomong efisiensi. Ini yang penting ya. Nah, ini fleksibilitas yang ada di BLUD, Bapak Ibu. Bayangkan dari hulu sampai hilir, mulai dari pengelolaan pendapatan, belanja, utang piutang, pengadaan, tarif, SDM, sama investasi, remunerasi, dan silpa defisit, itu boleh diatur tersendiri oleh BLUD yang bersangkutan. Ini bedanya dengan BUMD cuma tipis sekali Bapak Ibu. Bedanya adalah teman-teman di BLUD ini masih ASN. Sedangkan teman-teman di BUMD, mereka sudah bukan ASN mayoritasnya, kan begitu. Tapi kalau kita melihat fungsi-fungsi yang ada di dalam
organisasi dari hulu sampai akhir, dari mulai dapat pendapatan, dibelanjakan, utang, tarif, SDM, kerjasama, investasi, sampai bagaimana memberikan remunerasi, itu benar-benar dikelola sendiri oleh BLUD yang bersangkutan. Makanya inilah yang disebut dengan pengecualian. Berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke kantor kecamatan, tidak ada yang namanya kerjasama di kantor kecamatan. Karena memang aturan kerjasama itu hanya dimiliki nanti yang saya tunjukkan di pemerintah daerah. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ke misalnya ke kantor dinas sosial misalnya, di sana tidak ada yang namanya pengadaan yang dikecualikan. Kenapa? Karena mayoritasnya dari APBN, APBD kan gitu. Nah, ini beberapa fleksibilitas yang ada. Bahkan di beberapa BLUD, nah ini memang yang paling dominan adalah ketika menjadi BLUD, itu yang pertama dikedepankan adalah remunerasi. Gimana caranya tambahan penghasilan bagi karyawan di BLUD itu lebih optimal terlebih dahulu. Nah, ini fleksibilitasnya Bapak Ibu dari hulu sampai hilir. Nah, ketika saya berbicara sebuah organisasi, saya tidak hanya akan melihat dari konteks pengadaannya saja, tapi saya akan melihat dari konteks yang lebih besar. Dan ini relevan ketika Bapak Ibu nanti belajar terkait dengan SKKNI bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi ketika kita berbicara standar kompetensi nasional, ya, standar kompetensi keahlian nasional untuk barang dan jasa, itu benchmarknya juga bukan sekedar procurement tok, tetapi benchmarknya sudah mengarah pada supply chain management atau manajemen rantai pasok. Sehingga pada pendekatan siang hari ini ketika kita berbicara kerjasama, benchmark yang kita ambil adalah benchmark dari konteks supply chain management. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan. Apa itu supply chain management? Nah, supply chain management itu juga bukan sekedar transaksi ya Bapak Ibu ya, bukan sekedar pengadaan aja. Tapi supply chain management ini adalah suatu fungsi antar fungsi-fungsi operasional yang strategis dalam sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah, organisasi badan usaha atau badan layanan, termasuk organisasi swasta, tergantung nanti dicocokkan organisasinya. Fungsi-fungsi operasional strategis ini berperan untuk mengelola tugas yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pasokan di semua lini, mulai dari proses hulu, proses internal dan hilir, yang dilakukan secara terpadu, terencana, terukur, efektif, dan efisien. Nah, ini ibaratnya ketika kita punya perusahaan, ketika kita punya BLUD, kita itu harus mikirnya komprehensif seperti ini. Jadi jangan sampai nanti ada ego, yang pengadaan ngomong pengadaan, yang aset ngomong aset, yang keuangan ngomong keuangan. Tidak seperti itu. Ini semuanya fungsi operasional strategis ini dikelola dengan organisasi dari hulu, internal, dan hilirnya. Tujuannya apa? Menjaga semua pasokan di semua lini itu terpenuhi. Secara apa? Terpadu, terencana, efektif, dan efisien. Saya menggunakan pendekatan dari Turban, Renan, and Porter. Detailnya seperti apa? Nah, detailnya seperti ini Bapak Ibu. Saya gunakan framework atau kerangka berpikir yang dituliskan oleh Pak Dadan Tejanugraha. Itu beliau salah satu dosen ya. Saya lupa di Unpas atau di Unpar gitu, di Bandung sana. Jadi beliau membenchmark seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebuah organisasi ya, kita sebuah organisasi, maka rantai pasok atau supply chain yang ada di organisasi kita itu setidaknya terdiri dari 5 fungsi utama. Pertama, fungsi plan, perencanaan. Kemudian fungsi source, mencari pasokan. Kemudian fungsi make, make itu produksi atau memberikan layanan. Kemudian yang fungsi deliver adalah menyampaikan hasil layanan kita atau output kita. Nah, di antara source dan return, itu di antara source dan deliver, itu ada proses return. Returnnya bagaimana? Nah, returnnya begini. Kalau Bapak Ibu mencari ATK, Bapak Ibu mencari bahan sediaan, Bapak Ibu kan mencari supplier ya. Ketika Bapak Ibu mencari supplier, dari supplier tadi ketika barang yang dikirimkan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita tidak akan membayarnya. Return yang akan kita belikan kepada penyedia tadi atau supplier tadi adalah berupa komplain, berupa pengembalian barang atau minta penggantian. Itu return yang kita berikan kepada supplier kita. Bang atas monitor. Putus loh, Bang. Suaranya hilang lagi, Bang. Putus ya? Oh, masih. Suaranya putus-putus, Bang, atas.
Tidak ada suara sama sekali. Ya. Bang Atas, monitor. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ada gangguan di Bang Atas. Malah terputus ya. Siap. Nah ini. Bang Atas, monitor. Tes 1, 2. Ya, Ya, putus nih Ya, barusan. dicoba. Putus. masuk, masuk, masuk. Satu. Bang Atas masuk. Oh, putus. Oke, tadi sampai di mana Pak Nijen? Di sini ya? Ya, di sini Bang. Siap. Oke, siap. Saya lanjutkan. Ya, jadi kita melihat sebuah organisasi itu pertama, plan, source, make, deliver, and return. Nah, ini secara skematiknya, secara frameworknya udah digambarkan oleh Pak Dadan Tejanugraha. Ini dalam bentuk seperti ini. Jadi, ketika kita mendeliver atau memberikan layanan kita, memberikan output kita kepada customer kita, ya, itu kita akan mendapatkan return. Ya, kalau bagus layanan kita, barang kita, maka customer itu akan memberikan returnnya berupa pembayaran gitu ya. Sini ya. Tapi kalau ternyata return kita itu layanan atau output kita nggak bagus, returnnya berupa komplain. Sama seperti ketika kita mendapatkan barang yang jelek dari supplier kita tadi. Nah, ini jadi kalau kita berpikir sebuah organisasi, kita berpikirnya dalam konteks yang besar seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan di BLUD, di BUMD, di BUMN, di BLU, ini konteks ini sangat relevan untuk digunakan. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam rantai pasok itu ada 3 aktivitas utama. Aktivitas yang berupa strategis, aktivitas yang berupa taktikal, dan aktivitas yang sifatnya operasional. Ini beda-beda. Tanggung jawabnya juga beda, pelakunya beda, karakternya juga beda. Kalau aktivitas yang sifatnya strategik itu biasanya dilakukan oleh senior manajemen atau tim elit, di mana tujuannya itu luas, kemudian jangkanya relatif panjang, gitu ya, tahunan. Tapi kalau aktivitas yang sifatnya taktikal, itu biasanya ditentukan oleh middle manajemennya. Tujuannya spesifik, tertentu gitu kan. Dan biasanya jangka waktunya eh, menengah atau biasanya bulanan. Beda dengan aktivitas operasional. Kalau aktivitas operasional itu dilakukan oleh pelaksana ya, frontline management. Tujuannya benar-benar day to day ya, dengan masa pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya jangka pendek ya, harian atau mingguan. Nah, di dalam rantai pasok itu kan kita membedakan aktivitas itu seperti ini ya, menjadi aktivitas strategis, taktikal dan operasional. Nah, sekarang kita akan melihat kerjasama ini sebagai konteks aktivitas strategis. Kenapa? Karena memang kerjasama ini tidak bisa diputuskan oleh mereka-mereka yang berada di level pelaksana. Kerjasama itu harus dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di level kebijakan. Kita lihat pendekatannya. Ini saya ambilkan dari modul SCM-nya teman-teman LKPP tahun 2016. Jadi pendekatan strategis adalah pola dari aksi dan penempatan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai berbagai sasaran dan organisasi ya, secara terukur dan terencana. Strategi yang diterapkan dalam sebuah organisasi adalah menyesuaikan kemampuan dan sumber daya organisasi dengan kesepakatan yang terdapat dalam lingkungan eksternalnya. Nah, ini penjelasan teoritisnya ya. Ya intinya yang namanya pendekatan strategis itu hal-hal yang sifatnya nanti benar-benar mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Intinya seperti itu. Implementasinya seperti apa? Coba kita lihat. Nah ini Bapak Ibu. Makanya tadi kenapa saya memberikan judul awal slide saya bukan pengadaan kerjasama, tetapi kerjasama pada BLUD. Kenapa? Karena karakternya berbeda Bapak Ibu. Kalau kita berbicara konteks pengadaan, Bapak Ibu udah biasa. Pengadaan itu kita mesti punya anggarannya dulu kan. Artinya pengadaan itu adalah sebuah aktivitas belanja, spending. Ya. Ketika kita melakukan pengadaan, outputnya barang atau jasa, kan begitu. Nah, kalau kerjasama, sekilas mirip, tapi beda filosofinya. Kerjasama, kerjasama itu seringkali diawali dari ketidakadaan sumber daya keuangan. Jadi biasanya ketika kita melakukan kerjasama, itu kita tidak punya alokasi anggarannya, tidak ada budgetnya. Tetapi kita pengen mendapatkan manfaat atau hasilnya. Makanya berbeda, kalau pengadaan itu mencari barang yang harganya paling responsif, kalau kerjasama itu hasilnya, outputnya, keluarannya mendapatkan manfaat atau hasil. Manfaat itu bisa manfaat yang sifatnya tangible ataupun intangible. Bisa yang sifatnya finansial maupun non-finansial.
Jadi seringkali ketika kita melakukan kerjasama, itu kita tidak punya duit. Tapi misalnya kita punya SDM, kita punya sistem, kita punya badan usaha atau punya izin usaha. Nah, itu model-model kerjasama. Jadi bedanya di situ. Pengadaan itu spending, kerjasama itu menghasilkan manfaat, outputnya adalah manfaat atau hasil. Nah, sekarang coba kita lihat, kok kerjasama berbeda dengan pengadaan. Maksudnya bagaimana? Saya tunjukkan kepada best practice ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berada di lingkungan internasional, itu ada yang namanya PPP, Public Private Partnership, kemitraan antara publik dan swasta. Ini saya ngambilkan dari PPP Handbook EDB ya, Asian Development Bank. Jadi seringkali di dalam sebuah organisasi termasuk di pemerintahan itu ketika kita membutuhkan pembiayaan, ketika kita membutuhkan anggaran, kita punya kebutuhan tapi kita nggak punya anggarannya, maka kita akan menggandeng pihak swasta. Kalau sekarang kan yang lagi tren kan KPBU ya, kemitraan pemerintah dan badan usaha gitu kan. Nah, kerjasama yang di BLUD itu adalah mirip seperti KPBU dalam skala mini, skala BLUD. Nah, kalau kita melihat pada sisi best practice-nya, oh ternyata itu sudah sangat familiar sekali. Makanya di dalam PPP Handbook EDB itu sudah ada penjelasan yang luar biasa sekali. Jadi tidak semua kebutuhan kita itu harus kita danai sendiri. Tidak semua kebutuhan kita itu harus kita siapkan anggarannya. Tidak perlu. Kenapa? Ya karena begini Bapak Ibu. Nah ini contoh. Beberapa sektor-sektor kerjasama pemerintah swasta yang potensial. Pertama, pembangkit listrik dan distribusi, air dan sanitasi, pembuangan sampah, saluran pipa, rumah sakit, gedung sekolah dan fasilitas pengajaran, stadion, kontrol lalu lintas udara, penjara, kereta api, jalan, penagihan dan sistem teknologi informasi, termasuk perumahan. Jadi di dalam handbook tadi dinyatakan bahwa ini sektor-sektor yang memungkinkan adanya kerjasama. Artinya, contoh misalnya, kemarin saya membaca di internet, jadi teman-teman pemerintah di Inggris itu sudah tidak lagi mengurus narapidana dengan cara membangun lapas, tetapi cukup mengerjasamakan pengelola penanganan narapidana itu kepada lembaga-lembaga yang mau bikin lapas. Jadi lapasnya itu diswastakan, penjaranya diswastakan. Jadi tinggal dimasukkan saja perjanjiannya, ini per orang, per kepala, per harinya berapa budgetnya. Jadi pemerintah tidak perlu bangun penjara sendiri, tidak perlu meng-hire sipir, tidak perlu meng-hire petugas-petugas yang lain. Cukup siapkan alokasi anggaran, bayarkan per kepala kepada pihak swasta tadi yang mengurus penjara tadi. Itu ekstrimnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar sekarang sudah muncul ke arah sana bahwa tidak perlu pemerintah punya sendiri atau bangun sendiri. Tapi manakala bisa kita kerjasama dengan pihak lain, why not? Gitu. Tapi memang ini berangkat dari pola pendekatan ekonomi yang sifatnya pasar bebas atau dalam tanda kutip kapitalis gitu ya. Tapi ini juga tidak mutlak selamanya tidak relevan. Beberapa bisa kita modifikasi dan kita bisa gunakan di Indonesia ini. Nah, kemudian dalam konteks kerjasama itu ada setidaknya 4 pihak Bapak Ibu. Ada government, pemerintah, ya, yang di mana dia membutuhkan kerjasama tapi penganggarannya masih terbatas. Kemudian ada customer dalam ini masyarakat. Kemudian ada employee, ada lembaga yang istilahnya unit kerja dari pemerintahan yang mengelola kerjasama tadi, sama yang berikutnya adalah investor. Jadi ini contoh bagaimana irisan-irisan keinginan atau kepentingan yang memang bisa disinergikan baik antara pemerintah, organisasi atau satuan kerja, kemudian konsumen atau customer kita termasuk investor. Jadi memang pada prinsipnya kerjasama itu sangat dimungkinkan Bapak Ibu. Dan yang perlu kami tekankan tidak perlu kita punya duit, tapi ada yang bisa kita kerjasamakan. Nah, ini beberapa opsi kerjasama pemerintah swasta, bisa kontrak layanan, bisa kontrak manajemen, bisa kontrak sewa, bisa BOT dan semisalnya BTO ya. Kemudian bisa konsensi dan juga usaha bersama. Nah, ini model opsi-opsi kerjasama pemerintah swasta yang ada di dalam handbook EDB tadi. Nah, jadi itu best practice yang pertama dari berdasarkan EDB. Kedua adalah kerjasama daerah. Ini kerjasama pemerintah daerah maksudnya. Nah, kalau kita membahas kerjasama yang di pemerintah daerah seperti ini berbeda dengan kerjasama yang nanti akan kita bahas di BLUD atau di BUMD, beda. Tapi
Ini kerjasama yang murni benar-benar dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau kerjasama di daerah oleh pemerintah daerah, itu landasan hukum yang digunakan adalah Permendagri 22 tahun 2020 terkait tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Nah, ini kalau referen aturan yang lebih tingginya ada PP 28 2018 terkait kerjasama daerah dan juga di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi pada prinsipnya Pemda-pemda yang mereka tidak punya anggaran yang memadai, mereka bisa melakukan kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya atau pemerintah daerahnya. Ini dimungkinkan. Kalau di Permendagri 22 2020 ini ya, jadi aturannya di sini Permendagri 22 tahun 2020. Ini garis besarnya seperti ini. Jadi yang pertama ada studi kelayakan dan yang kedua ada tahapan kerjasamanya. Hanya sesimpel itu. Oke, ini best practice yang kedua. Jadi kerjasama di pemerintah daerah. Tadi yang pertama kerjasama publik kerjasama pemerintah dengan swasta ya KPS ya. Yang kedua kerjasama pemerintah daerah. Nah sekarang yang kita masuk ke inti materi kita. Kerjasama dalam Badan Layanan Umum Daerah. Itu seperti apa? Jadi kita tadi udah tahu, oh Badan Layanan Umum Daerah, salah satu fleksibilitas yang dimilikinya adalah melakukan kerjasama. Ya, kita sekarang menggunakan terminologi kerjasama, bukan pengadaan kerjasama. Karena kalau nanti Bapak Ibu melakukan konteks pengadaan kerjasama, nah saya pernah menangani satu kasus di Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Bani, itu tadi kesalahkaprahan yang digunakan. Ketika kita memproses sebuah kerjasama dengan pengadaan, itu nanti akan menghasilkan permasalahan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan di filosofi awal, pengadaan itu ibaratnya menghabiskan anggaran, ya, membelanjakan duit yang ada di organisasi. Kalau kerjasama itu sebaliknya, kita punya kebutuhan, ya, tapi kita bisa mengkerjasamakan untuk memenuhi kebutuhan kita dengan pihak-pihak lain yang bisa melakukan itu. Jadi tujuannya sudah berbeda. Nah, di Permendagri 79 2018 terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah, ini ada dua pasal utama yang membahas kerjasama di BLUD. Pertama di pasal 90 dan di pasal 91. Garis besarnya seperti ini. Jadi kenapa kok BLUD perlu melakukan kerjasama? Tujuannya apa? Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, banyak layanan BLUD kita itu yang anggarannya masih terbatas, pendapatannya masih terbatas. Tetapi kebutuhannya nyata. Misalnya, BLUD dihadapkan pada sebuah kebutuhan membangun gedung operasi atau gedung layanan. Tapi BLUD juga memiliki kebutuhan terkait dengan operasional yang lain. Yang bisa dialokasikan melalui anggaran itu dilakukan pengadaan, tapi kebutuhan yang belum bisa dilakukan melalui penganggaran, berarti kita perlu melihat apakah ada investor yang nanti tertarik kepada layanan ataupun sumber daya yang kita miliki tadi. Makanya di sini tujuan kerjasamanya adalah BLUD itu tujuan melakukan kerjasama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya. BLUD boleh melakukan kerjasama dengan pihak lain. BLUD saja boleh, apalagi BUMD, karena BUMD adalah badan usaha yang tujuannya mencari profit, kan begitu. Jadi pada prinsipnya kata kuncinya adalah dalam rangka mencapai tujuan organisasi, peningkatan kualitas dan pelayanan tadi, maka BLUD boleh bekerja sama dengan pihak lain. Tapi dengan catatan tujuannya ini ya, kalau Anda kerjasama dengan orang ya ada dong peningkatan kualitas, ada dong peningkatan layanan kan. Nah prinsip kerjasama BLUD-nya seperti apa? Nah ini Bapak Ibu, ini memang ada sedikit menurut kita mungkin janggal ya, karena ini kata-kata benda yang digunakan di sini ya, bukan sebuah kata sifat. Biasanya kalau prinsip itu kan menggunakan kata sifat ya, adil, gitu kan, akuntabel, itu kan kata sifat. Nah, ini ada prinsip di dalam Permendagri, itu nyatakan prinsipnya adalah efisiensi. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua adalah efektivitas. Prinsip yang ketiga adalah ekonomis, dan prinsip yang keempat adalah saling menguntungkan. Itu prinsip kerjasama pada BLUD. Nah, seringkali teman-teman atau banyak pemerintah daerah itu yang terjebak bahwa ketika kita berbicara saling menguntungkan itu harus menghasilkan duit atau menghasilkan pendapatan. Tidak. Karena di dalam Permendagri juga dinyatakan yang dimaksud dengan saling menguntungkan itu bisa berupa keuntungan finansial, bisa juga keuntungan yang sifatnya non-finansial. Contoh, di sebuah rumah sakit dia tidak punya anggaran untuk membeli CT scan.
maka dia melakukan kerjasama CT scan dengan vendor yang memiliki alat CT scan. Ya. Kemudian nanti ada proses memasukkan ke dalam tarif untuk layanan CT scan-nya. Nah, di sini maka penyedia yang memiliki yang menyewakan alat yang bekerja sama dengan kita untuk pemenuhan layanan CT scan tadi otomatis akan menarik biaya kepada pasien. Nah, pasien membayar, nah, bayaran ini kan terkumpul. Nah, ini akan menjadi keuntungan finansial. Nah, nanti proporsi bagi hasilnya tinggal dilihat sesuaikan dengan perjanjian kerjasamanya. Ini kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan finansial. Penyedia vendor yang punya CT scan bisa naruh CT scan-nya, rumah sakit tidak punya duit untuk beli CT scan, tapi cukup melakukan MOU atau kerjasama dengan pemilik CT scan. Sehingga di rumah sakit datang pasien, bisa didiagnosa dengan CT scan, ya, penegakan diagnosa dengan CT scan, dan akhirnya pasien membayar, maka itu keuntungan finansial sifatnya. Tapi nanti ada yang sifatnya keuntungan bukan finansial. Contoh, bisa contohkan lagi rumah sakit ya Bapak Ibu, karena lebih gampang untuk ilustrasinya. Misalnya Bapak Ibu di sebuah rumah sakit itu tidak ada dokter giginya. Misalnya, ini misal. Nah, apakah kita harus menunggu pengajuan formasi dokter gigi? Wah, kalau sekarang pengajuan formasi pegawai sampai Kementerian Pan-RB lama sekali gitu kan, dan belum tentu ACC gitu kan. Nah, makanya daripada kita menunggu pengadaan formasi yang terlalu lama, ya kita bisa mengerjasamakan dengan dokter-dokter gigi yang ada di sekitar kita yang memang mereka belum punya tempat praktek. Ya, sehingga di rumah sakit kita, mungkin rumah sakit kita nantinya akan membayar kepada si dokter gigi tadi. Ya, membayar ya. Tetapi masyarakat jadi mendapatkan layanan. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke dokter gigi yang ada di kota-kota besar. Nah, ini keuntungan. Nah, katakanlah ketika pembayaran dari pihak rumah sakit atau BLUD tadi itu bahkan lebih besar daripada pendapatannya, maka rumah sakit tadi tetap memiliki keuntungan, Bapak Ibu. Keuntungan yang sifatnya non-finansial. Artinya, rumah sakit sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari publik untuk menyelenggarakan layanan gigi. Padahal tidak punya dokter gigi, tidak punya perawat gigi, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, di dalam Permendagri ini dinyatakan keuntungan sifatnya tidak hanya material, tidak sifatnya finansial, tapi keuntungan sifatnya bisa juga non-finansial. Ini saya pernah lihat di salah satu rumah sakit, itu mereka bekerja sama dengan rumah sakit Cipto, kalau nggak keliru ya, dengan rumah sakit Cipto, jadi rumah sakit pemerintah daerah, kerjasama dengan RSCM. Nah, nanti kalau ada pasien-pasien yang membutuhkan operasi, tidak perlu dibawa terbang ke Cipto, tetapi cukup dokter-dokter spesialis yang ada di Cipto dipanggil. Nah, ini kan berarti rumah sakitnya kan mungkin antara pendapatannya dengan pengeluarannya lebih banyak pengeluarannya. Tetapi dari konteks masyarakat, rumah sakit tadi mendapatkan kepercayaan. Rumah sakit umum daerah sekarang sudah bisa melakukan operasi syaraf misalnya. Sudah bisa melakukan operasi jantung misalnya, dan seterusnya. Nah, ini keuntungan finansial. Jadi, di dalam kerjasama BLUD itu tidak ansih hanya keuntungan finansial, tapi juga bisa non-finansial. Yang penting itu nanti ditegaskan di dalam perjanjiannya. Nah, kemudian yang perlu diingat, objek kerjasama yang bisa dilakukan di BLUD itu apa saja? Pada prinsipnya, seluruh sumber daya yang ada pada BLUD yang telah menjadi kewenangan BLUD, nah ini ya kata kuncinya, telah menjadi kewenangan BLUD bisa dikerjasamakan. Contoh, Bapak Ibu punya gedung, gedungnya nganggur. Sudah gedungnya diserahkan dari pemerintah daerah kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bingung, ini gedung mau digunakan untuk apa? Wah, ini di lantai 2 nih misalnya, ini cocok buat kantin misalnya. Kenapa? Karena sudah diserahkan oleh kepala daerah kepada Bapak Ibu di BLUD. Nah, berarti gedung ini atau lantai ini bisa Bapak Ibu sewakan kepada tenan-tenan misalnya, oh nanti dibuka kantin saja, atau dibuka misalnya ada bank-bank lokal yang mau buka cabang di rumah sakit kita misalnya. Nah, kan gitu. Itu contoh Bapak. Tapi ketika ternyata sumber daya yang ada di rumah sakit tadi belum merupakan kewenangan rumah sakit, maka kita tidak bisa bekerjasamakan. Contoh misalnya, saya pernah datang ke salah satu rumah sakit pemerintah daerah di mana karena luas lahan dari rumah sakit tadi hampir mencapai mungkin 10 hektar ya, 5 atau sampai 10 hektar itu. Luas sekali gitu kan. Sampai akhirnya di dalam rumah sakit di bagian pojok itu dibangun gedung pertemuan. Dan gedung pertemuan itu karena lokasinya juga luas, kemudian parkirnya juga memadai, akhirnya gedung pertemuan tadi sewakan kepada umum untuk hajatan, ikan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan gedung pertemuan yang ada di rumah sakit tadi menghasilkan. Tapi dari pemerintah daerah sudah men-state bahwa gedung pertemuan itu belum diserahkan kepada BLUD. Sehingga semua pendapatan, semua pengelolaan itu
menjadi kewenangannya pemerintah daerah. Nah, berarti gedung pertemuan yang ada di lokasi rumah sakit atau BLUD tadi itu belum merupakan gedung pertemuan yang menjadi kewenangannya BLUD. Maka kita nggak boleh mengerjasamakannya karena harus izin dulu dengan pemilik sumber daya tadi, dalam ini pemerintah daerah. Nah, di dalam Permendagri nyatakan dalam BLUD itu kerjasama ada dua garis besarnya. Yang pertama kerjasama operasional dan yang kedua adalah pemanfaatan barang milik daerah. Tadi misalnya saya contohkan, oh gedung rumah sakit lantai 2-nya sudah diserah terimakan dari pemerintah daerah kepada BLUD. Maka lantai 2-nya disewakan untuk kantin. Jadi untuk tenan-tenan itu, untuk kantor cabang atau kantor kas dari bank-bank yang ada di sekitar. Nah itu namanya pemanfaatan barang milik daerah. Nah kalau kerjasama operasional bagaimana ya? Tadi saya contohkan misalnya, oh Bapak Ibu pengadaan untuk CT scan nggak perlu beli, nggak usah pengadaan, kita cukup kerjasama saja. Berarti kita tinggal undang vendor-vendor CT scan. Siapa yang mau menaruh barangnya di tempat kita, nanti dengan bagi hasil. Nah itu namanya kerjasama operasional. Ada lagi juga yang termasuk bagian dari kerjasama operasional, misalnya adalah, ini yang sering saya lihat ya, terutama di BLUD kesehatan, teman-teman di rumah sakit, puskesmas itu seringkali menerima magangan mahasiswa-mahasiswa sekolah kesehatan atau sekolah kedokteran. Nah, itu berarti ada kerjasama operasional nih. Siswa-siswa magang tadi bisa dikaryakan. Bisa mereka juga butuh kasus permasalahan yang ada di lapangan, tapi kita juga butuh bantuan tenaga. Nah, ini namanya bagian dari kerjasama operasional di BLUD tadi. Ini bentuk kerjasama yang ada di dalam BLUD. Nah, yang paling penting Bapak Ibu di Permendagri 79/2018 ini adalah semua kerjasama antara BLUD dengan pihak lain itu harus diatur dengan peraturan kepala daerah. Jadi ada peraturan gubernur kalau itu di provinsi, ada peraturan wali kota kalau itu di kota, ada peraturan bupati kalau itu di kabupaten. Nah ini khusus ya. Jadi untuk BLUD untuk akan melakukan kerjasama harus ada peraturan kepala daerahnya terlebih dahulu. Ini saya berikan contohnya implementasi kerjasama BLUD. Nah, ingat ya Bapak Ibu ya, secara sekilas ini akan mirip dengan pengadaan prosesnya, tapi secara tujuan benar-benar berbeda. Kita lihat. Nah, ini contoh. Peraturan Bupati Bogor tentang kerjasama peningkatan layanan pada RSUD di Kabupaten Bogor sebagai penyelenggara pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Jadi apa yang disampaikan di Permendagri tadi, pemerintah Bupati Bogor ya, mewakili pemerintah Kabupaten Bogor itu sudah membuat peraturan kepala daerahnya. Ini implementasinya. Jadi harus ada ini, Bapak Ibu. Substansinya bagaimana? Nah, nanti substansinya kita lihat. Tapi yang saya tunjukkan di belakang nanti bukan substansinya milik Bogor ini, tapi substansi yang sudah saya kombinasikan dengan berbagai praktek di tempat yang sudah menerapkan kerjasama ini. Nah, di salah satu BLUD itu ada tujuan ya, ketika mereka melakukan proses kerjasama, tujuan kerjasama di BLUD apa sih? Nah, ini satu BLUD menyatakan bahwa pertama saya membuat aturan kerjasama karena saya ingin meningkatkan kualitas pelayanan tadi, Pak. Misalnya ketika saya nggak punya dokter gigi, saya nggak punya CT scan, saya nggak punya lab patologi, atau bahkan kalau yang di BLU terminal misalnya, oh saya tidak punya misalnya mobil operasional, oh misalnya kalau di BLU di pelabuhan ya, atau BLU kalau bandara jarang ya, BLU di pelabuhan maksimalnya itu, oh saya perlu kapal tongkang, apakah BLUD-nya harus beli kapal tongkang sendiri? Oh enggak, terlalu mahal, mending kita kerjasama dengan apa istilahnya pemilik kapal tongkang yang ada. Artinya ada peningkatan kualitas layanan publiknya. Kemudian juga salah satu tujuan kerjasama di salah satu BLUD adalah pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh BLUD secara optimal. Jadi kalau Bapak Ibu yang karena saya lebih intens yang mendampingi di banyak BLUD terutama di kesehatan, itu saya melihat misalnya Bapak Ibu punya space kosong, itu kemudian ditawarkan kepada kontraktor-kontraktor atau kepada penyedia-penyedia catering, siapa yang mau bangun di space kosong ini, silakan nanti tenannya diisi, kemudian nanti kita tinggal bagi hasil, kalau itu memang dari lahan kosong dibangun, dengan nanti perjanjiannya sekian tahun, atau misalnya Bapak Ibu tadi sudah punya ruang tadi, silakan disewakan dan lain sebagainya. Nah itu kan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu tujuan kerjasama ini adalah memecahkan keterbatasan dan permasalahan yang ada di BLUD. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa BLUD itu kan bagian dari pemerintah daerah. Dan BLUD yang baru berdiri itu seringkali ya, atau bahkan yang sudah berdiri lama tapi tidak mengalami move on, itu mereka tidak mampu untuk mendanai semua rencana-rencana mereka. Makanya di dalam kerjasama ini Bapak Ibu bisa tawarkan karena
saya pernah mengajar di salah satu BUMN, ya, salah satu BUMN itu teman-teman di BUMN kesehatan itu cerita begini. Ini supervisornya dan 2 orang stafnya ya, itu pernah ikut pelatihan saya dan mereka bercerita bahwa Pak, saya sekarang tidak hanya jualan alat, saya juga tidak hanya jualan bahan habis pakai, tapi sekarang saya jualan sistem, Pak. Bahkan ketika Bapak punya lahan kosong pun, butuh layanan apa, selama kita punya mesinnya, kita punya operatornya, kita punya bahan habis pakainya, itu nanti kita cukupi semua, Pak. Nanti tinggal kita bikin perjanjiannya, misalnya bagi hasil berapa persen selama berapa tahun, kan gitu. Nah ini, jadi Bapak Ibu diharapkan dengan kerjasama ini kita di BLUD ya, tidak tergantung kepada APBD lagi, kecuali untuk gaji pegawai atau ASN kan gitu. Nah ini gambaran di salah satu BLUD mengimplementasikan tujuan kerjasama itu di leverage seperti ini: peningkatan layanan, pengoptimalan sumber daya dan potensi, dan mengatasi keterbatasan dan permasalahan yang ada. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, di dalam kita mencari vendor atau mitra kerjasama, itu kita juga harus perhatikan dulu bagaimana karakter dari penyedia yang ada di pasar. Apakah dia sole sourcing atau single sourcing? Karena kalau sole sourcing itu artinya pasokannya adalah pasokan tunggal, ya. Pasokan tunggal itu benar-benar penyediaannya the one and only, satu-satunya, nggak ada yang lain, nggak ada substitusi. Maka kalau kita ketemu vendor-vendor kerjasama yang seperti ini, ya mau tidak mau untuk proses pemilihan vendor atau partnernya, itu kita menggunakan penunjukan langsung atau direct appointment. Tapi manakala ternyata, wah Pak, saya mau membuka, misalnya contoh ya, saya membuka ATM ini misalnya, ada satu misalnya satu box kosong di ujung BLUD saya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu lempar saja ke bank-bank swasta tadi atau bank-bank yang ada. Siapa nih yang mau mengisi dengan mesin ATM di blok saya yang kosong ini? Karena penyediaannya mungkin banyak ya, dan space-nya baru satu, ya sudah dilakukan single sourcing. Artinya kita mengkompetisikan beberapa penyedia tadi, ya, entah itu dengan beauty contest gitu ya, atau dengan proses seleksi. Jadi ada pertarungan di sana. Kemudian Bapak Ibu, ini kita percepat saja biar nanti kita bisa optimal diskusinya. Kalau ternyata inisiasi dari kerjasama itu dari kita, ya, dari internal kita, maka itu namanya solicited, ya, solicited. Kita yang punya inisiasi. Berarti prosesnya kompetisi biasa saja. Kita sudah melakukan analisa pasar, kemudian oh ternyata ini vendornya banyak, ya sudah kita melakukan beauty contest. Tapi sebaliknya, ketika ide atau inisiasi kerjasama tadi dari pihak vendornya, maka kompetisinya bukan kompetisi terbuka, tetapi kompetisi dengan modifikasi. Biasanya misalnya beauty contest atau seleksi dengan privilege. Kalau bahasanya di BUMN itu namanya RTM, right to match. Jadi penyedia-penyedia yang sudah mengajukan proposal untuk mengajukan kerjasama dan inisiasi itu benar-benar murni dari penyedia, maka penyedianya nanti kita berikan keistimewaan atau privilege. Misalnya penawarannya poinnya nanti ditambahkan 10%, 10 atau 20 dan lain sebagainya. Macam-macam. Nah, ini yang seringkali salah kaprah. Kalau kita berbicara di konteks BLUD, Bapak Ibu ya, kita jangan menggunakan konteks seperti di dalam pengadaan barang dan jasa. Oh, ada PPKOM-nya, oh ada pejabat pengadaannya, panitia pokja pemilihan. Tidak seperti itu. Kerjasama itu bukan pengadaan. Sebaliknya juga pengadaan juga bukan kerjasama. Makanya pemangku kepentingan atau para pihak dalam kerjasama juga beda. Setidaknya ya Bapak Ibu ada 4 yang utama. Pemimpin BLUD, ya, pemimpin tertinggi dengan mitra kerjasama nanti akan mereka menggandeng perjanjian kerjasama. Nah, pemimpin BLUD ketika merumuskan kerjasama, maka dia dibantu dengan tim kerjasama. Tim kerjasama itu juga tidak, dia hanya sebagai think tank-nya. Dia menjembatani apa yang jadi kebutuhan rumah sakit atau menjembatani kebutuhannya pemimpin BLUD. Nah, untuk menseleksi vendornya, maka butuh yang namanya panitia seleksi kerjasama. Jadi mitra tadi, nah kalau secara alurnya, nanti mitra akan diseleksi oleh panitia nanti berdasarkan kepada kajian dari tim kerjasama. Kalau sudah ketemu calon mitranya, maka diberikan kepada pemimpin BLUD untuk mereka bertanda tangan kontrak kerjasama. Ingat ya, bukan kontrak pengadaan, kontrak kerjasama. Nah ini tim kerjasama itu apa? Di garis besarnya Bapak Ibu. Tim kerjasama itu adalah think tank-nya yang dia melakukan inventarisasi pemetaan, menyusun prioritas yang akan dikerjasamakan, memberikan saran untuk proses pemilihan pihak ketiganya, kemudian menyiapkan kerangka acuan kerjasamanya, kemudian menyiapkan kesepakatan-kesepakatan, serta memberikan masukan kepada direktur atau pemimpin BLUD-nya. Itu dimaksud dengan
tim kerjasama. Nah, kalau pemimpin BLUD itu adalah pemimpin tertinggi yang ada di BLUD yang bersangkutan. Nah, kalau panitia kerjasama apakah sama dengan panitia pengadaan? Tidak, Bapak Ibu. Panitia seleksi kerjasama itu nanti cara berpikirnya kontradiktif, berkebalikan dengan panitia pengadaan. Kalau pengadaan mencari harga yang paling efisien, katakanlah ekstrimnya mencari harga termurah atau terendah. Nah, kalau panitia seleksi kerjasama tidak mencari harga termurah atau terendah, tapi mencari manfaat atau hasil yang paling optimal, paling besar untuk BLUD. Nah, ini tadi ya. Jadi beda kan. Ini bukan belanja, tetapi ini adalah kerja sama. Nah, bagaimana kerangka acuan kerjanya? Makanya tim kerjasama itu kalau misalnya kerangka acuan kerja seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya saya butuh CT scan. Kenapa saya butuh CT scan? Kenapa saya butuh vendor untuk sistem informasi misalnya? Kalau kita mau bikin billing, apakah kita harus bikin sendiri? Kemarin ada salah satu BLUD rumah sakit yang karena dia kalau menganggarkan pembuatan sistem informasi itu terlalu mahal, miliaran, daripada saya beli langsung, mending saya kerjasama dengan vendor-vendor penyedia sistem informasi. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, maka dibikin kerangka acuan kerja dulu. Mulai dari latar belakang, maksud tujuan, objek, kemudian bagaimana bentuk kerjasamanya, jangka waktunya. Nah, yang paling penting yang nomor 6 dan 7 ini, Bapak Ibu. Analisis manfaat dan biaya atau studi kelayakannya, termasuk sumber daya yang harus disediakan oleh badan hukum. Nah, kemudian, nah ini, seringkali tahapan kerjasama itu sama, hampir mirip dengan tahapan pengadaan. Tapi ingat, tujuannya berbeda. Kerjasama itu menghasilkan manfaat atau hasil yang paling optimal, yang paling tinggi untuk BLUD atau untuk organisasi. Sedangkan pengadaan itu menghasilkan value for money, kan gitu ya. Begitu kita ngomong value for money, yang terbentuk di pikiran kita adalah menghasilkan barang dan jasa dengan input yang semurah-murahnya atau yang paling rendah. Itu ekstrimnya ya, jangan di ini ya. Nah, coba kita lihat di dalam tahapan kerjasama yang sudah pernah kita rumuskan ya. Jadi pertama perencanaan oleh tim kerjasama tadi. Kemudian yang kedua proses pemilihan mitra. Pemilihan mitra itu nanti yang paling mutlak ketika kita melakukan kerjasama. Karena kerjasama itu duitnya bukan dari kita, maka duitnya itu dari penyedia, dari mitra, dari vendor. Maka vendor yang kita cari adalah vendor-vendor yang punya duit. Makanya di dalam tahapan kerjasama itu selalu didahului dengan prakualifikasi. Karena yang paling penting adalah menilai ekuitas atau kemampuan keuangan yang dimiliki oleh calon mitra kerjasama kita. Karena kalau kan yang perlu diingat kita di sini kan kita nggak punya duit, BLUD kita nggak punya duit, badan usaha kita nggak punya duit nih. Makanya kita gandeng orang yang punya duit atau punya alat untuk mencukupi kebutuhan kita tadi. Nah, begitu mereka lulus prakualifikasi, maka kita minta mereka mengajukan penawaran atau proposalnya. Jadi proposal kan berarti kan ada hitung-hitungan nih, berapa sih bagi hasilnya, atau berapa sih bagi biayanya atau cost sharingnya dan seterusnya. Kemudian setelah ada pemasukan proposal, maka ada evaluasi, klarifikasi, negosiasi, kemudian di sini penetapan calon mitra. Setelah ditetapkan calon mitranya, tanda tangani MOU atau kesepakatan sampai berakhir kepada perjanjian kerjasama. Baru setelah itu dilaksanakan. Nah ini sekilas mirip dengan pengadaan, tapi nanti tujuan dan outputnya berbeda. Ya. Nah sekarang ini yang menunjukkan perbedaannya apa? Jadi kalau di tahapan prakualifikasi Bapak Ibu ya, kita akan mencari benar-benar mereka yang mampu secara finansial, yang mampu secara keuangan. Karena seringkali di dalam kerjasama ini kita nggak mengeluarkan duit, tapi penyedialah atau mitra kerjasamalah yang menyiapkan alatnya, yang membangun gedungnya, yang mengoperasionalkan ininya. Makanya duit dari mereka. Makanya di sini karena kita harus menggali menjaring para investor, tahapan di prakualifikasi yang pertama adalah pengumuman atau market sounding. Penyedia-penyedia atau investor-investor yang potensial diundang. Setelah itu kita siapkan dokumen PQ-nya, dokumen prakualifikasinya. Kemudian mereka memasukkan dokumen prakualifikasi, kita evaluasi, kita tetapkan hasilnya. Nah, tahapan hasilnya itu diumumkan. Sekilas kelihatannya sama ya, tapi ingat tujuannya berbeda. Vendor yang ada di dalam tahapan mitra kerjasama atau vendor dalam tahapan prakualifikasi ini adalah dipastikan adalah vendor-vendor atau mitra-mitra yang mereka sudah punya kemampuan finansial yang paling memadai, paling kuat. Karena mereka lah yang harus menyiapkan segala sumber dayanya. Nah, makanya di sini kita tidak pernah mengusulkan adanya sanggah, karena sanggah itu bentuk dari konflik. Saya selalu menggunakan konsep yang dinamakan the briefing. The briefing ya. Izin Oke, Pak, nanti dibaca. waktunya mendekati limit. Oke, siap. Nah, ini contoh best practice ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambilkan bagaimana salah satu pemerintahan di salah satu kota di US ya, di Amerika, ketika mereka mencari vendor pengelola parkir. Jadi vendor pengelola parkir itu diseleksi Bapak Ibu.
Ada mulai dari RFI submission, RFP development, kemudian RF request for proposal ya. Jadi di dokumen RFP rilisnya seperti apa, kemudian mencari tujuh yang responsif, kemudian dilakukan masing-masing presentasi, klarifikasi, kemudian menghitung nilai teknisnya, kemudian mencari 3 shortlist dan lain sebagainya sampai nanti ketemu mitra kerjasamanya. Nah, ingat Bapak Ibu, di sini kita mencari orang yang punya duit, kita mencari penyedia yang punya duit, yang mampu. Makanya kinerja dan bonaviditas badan hukum yang akan menjadi mitra kerjasama kita itu mutlak. Makanya di sini ada beberapa clue. Pertama, pastikan akta pendirian, kedudukan alamat perusahaan atau yayasan, kopi anggaran dasarnya. Nah, ini yang paling penting nomor 5, Bapak Ibu. Apa itu? Cash flow dan laporan keuangan 3 tahun terakhir. Ingat ya, kita nggak punya duit. Dengan kerjasama kita mengharapkan kebutuhan kita disuplai dulu oleh pihak lain. Dan dari pihak lain ini nantilah kita yang akan melakukan cost sharing atau kita melakukan profit sharing. Nah, tergantung nanti modelnya seperti apa. Nah, ini pengalaman kerja atau rekomendasinya, kopi PPP dan lain sebagainya. Jadi sekilas hampir mirip pengadaan, tapi output dan maksudnya berbeda. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, kalau nanti kita kerjasama, berarti ada penilaian teknis dan komersial yang harus kita lakukan. Yang pertama ya sesuai dengan spesifikasi dan atau layanan yang kita butuhkan. Kemudian juga yang kita minta kepada vendor atau mitra kerjasama kita adalah rencana operasi bisnisnya, operation plan-nya seperti apa. Kemudian bagaimana pemeliharaan, maintenance, dan program keberlanjutannya, sustainability-nya. Kemudian kaitannya dengan teknologi dan inovasi yang digunakan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Perhitungan ekonomi, baik itu bagi hasil atau bagi biaya. Ya, perhitungan ekonomi, termasuk nanti organisasi dan SDM. Tapi di sini yang paling penting saya taruh di nomor 5 ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, cash flow, perhitungan komersil. Nah, itu. Oke. Sementara yang perlu kita sampaikan terkait dengan kerjasama, triggernya seperti itu. Jadi, ingat Bapak Ibu semuanya, kerjasama sekilas proses tahapannya hampir sama dengan pengadaan. Tapi outputnya, maksudnya berbeda dengan pengadaan. Maka ketika kita melakukan kerjasama, baik itu di BLUD, di BUMD, maka kita hal utama yang tadi kita sampaikan. Mungkin sementara seperti itu Pak Ulum, kalau ada pembahasan dari Prof. Mukhlis atau dari Bapak Ibu yang lain, monggo silahkan. Kita mulai diskusinya. Terima kasih Pak Yuda atas materi yang disampaikan. Sebenarnya ada beberapa catatan tadi dari saya, tapi ternyata di akhir-akhir dibabat habis sama Pak Yuda yang disampaikan sempat masuk penilaiannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Keluarga Besar MSTC, silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ada resen, ada Pak Yudi ini sudah resen, Pak Yuda. Juga ada pertanyaan di chat, ada 2 ini. Sebelum ke chat Pak Yuda, barangkali Silakan, karena Pak. Pak Yudi ini resen, Pak Yudi bisa menyampaikan langsung ke Pak Yuda, silakan. Siap, terima kasih. Terima kasih atas paparannya Pak, atas Yuda. Bagus sekali, kami merasa terinspirasi. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Yuda, yaitu mohon izin ini saya sambil mengemudi tak minggir dulu. Hati-hati Pak, Tapi hati-hati ini Pak. pertanyaan penting buat saya. Ini saya sudah menepi ini. Begini Pak, tadi disampaikan bahwa kalau bisa namanya kerjasama itu adalah mencari penyedia yang kita tidak punya duit, mencari penyedia yang punya duit. Kalau misalnya Pak, terkait dengan adanya kerjasama untuk semacam pelayanan pendaftaran sampai dengan manajemen di rumah sakit terkait pengelolaan pasien, biasa disebut dengan SIM-PRS, yang tentunya Bapak juga familiar terkait dengan itu. Namun pola kerjasamanya itu adalah kita dipandu selama kurang lebih 3 tahun, kemudian nanti kita membayar per bulan itu sekian juta rupiah. Apakah hal tersebut juga masuk di dalam pola kerjasama tersebut? Ataukah itu disebut dengan pembelian kredit tapi tidak disebut dengan tahun jamak? Karena kita selain kan harus disesuaikan dengan pola bisnis yang ada di BLUD kita misalnya. Kemudian dari per bulan itu kita nanti akan mengeluarkan semacam
lupa saya sebutannya, istilahnya kontribusi kepada penyedia Ya, tersebut atau rekanan kerjasama kita tersebut sekian juta. Nah, mohon pencerahannya apakah pola tersebut bisa juga disebut dengan pola kerjasama. Tapi ya, pada kenyataannya kita yang malah berkontribusi kepada ya. penyedia tersebut meskipun kita juga mendapatkan manfaat, yaitu Oke, kita mendapatkan sistem informasi manajemen rumah sakit. Mohon oke, pencerahannya. Kemudian oke. yang kedua, kami juga ingin mengadakan semacam outsourcing untuk tenaga CS. Kira-kira apabila dikerjasamakan atau apakah nanti masuk kerjasama ini ataukah termasuk dalam pola pengadaan barang jasa, Pak? Terus mohon saran kira-kira yang paling tepat untuk mekanismenya seperti apa. Mungkin itu dulu Pak Yuda. Terima kasih atas eh, nanti jawabannya yang tentunya akan membantu kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami di BLUD. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Yudi. Pak Yuda ada 3 pertanyaan. Yang terakhir tadi saran-saran. Yang pertama ada terkait dengan layanan tadi sistem layanan, tapi malah yang kontribusinya lebih banyak yang rumah sakit. Nah, ini seperti apa? Kemudian yang kedua adalah kalau outsourcing ini bisa samakan atau dengan keadaan. Monggo Pak Yuda, silakan. oke. Jadi yang perlu diingat oleh Bapak Ibu semuanya, kerjasama ini lebih cair ya, dan bahasa saya lebih egaliter, lebih fair dengan penyedia. Kenapa? Karena penyedialah yang mereka itu mengeluarkan pembiayaan terlebih dahulu, ya. Sehingga ketika kita melakukan misalnya tadi dengan SIM RS, saya bayarnya tiap bulan per kepala sekian sekian sekian. Maka yang paling penting dilakukan di dalam kerjasama ini adalah pembentukan tim kerjasama untuk melakukan kajian pembentukan kerangka acuan kerjasamanya. Termasuk nanti di dalamnya dirumuskan bagaimana perhitungan ekonomi yang ada di sana. Jadi di sini jelas bahwa ketika kita melakukan kerjasama, pihak ketigalah atau pihak investor lah yang mereka lebih dominan untuk membiayai itu. Kita dominan kebutuhannya, kebutuhan layanannya, ya kan? Nah, ini harus dimunculkan dulu dalam kerangka acuan kerjasamanya. Dan yang paling penting adalah eh, ini kaitannya dengan pembiayaan tadi. Seperti yang saya sampaikan, output dari kerjasama itu adalah manfaat ataupun hasil. Manfaat itu bisa bukan secara finansial, kalau hasil itu bisa jadi secara finansial. Kalau tadi misalnya dengan mendapatkan dan dengan mempunyai SIM RS, maka layanan kami bisa cepat begini, 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 kan begitu. Ada nilainya sekian, kan begitu. Nah itu kalau ibaratnya layanan itu kita konversikan dalam bentuk duit, kemudian ternyata kita tidak punya kemampuannya untuk menyediakan duit tadi di awal, maka yang paling relevan ya kita kerjasamakan, termasuk bentuk SIM-RS tadi. Walaupun memang ada beberapa teman-teman yang berpendapat, ya sudah itu dibuat dalam konteks pembelian saja, jadi pengadaan, kita beli jasa. Beli itu kan kalau punya duit, Pak. Kalau duitnya sudah teralokasi, kalau duitnya belum teralokasi, atau kan kita tahu kan BLUD itu kan proses belanja itu kan berdasarkan pendapatan kan. Nah, kalau pendapatannya kecil, nah ini kan agak beresiko gitu kan. Jadi kita kena penalti karena pembelian kita tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya kalau saran saya nanti tinggal diwujudkan dulu dalam kerangka acuan kerjasamanya. Ini lebih dominan ke pembelian, di mana kita sudah menyiapkan anggarannya, atau sebetulnya ini lebih tepatnya kerjasama, di mana penyedia atau vendor atau pihak swasta tadi menanggung terlebih dahulu pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan operasional kita. Jadi kemarin yang sudah melakukan kerjasama untuk SIM RS, itu RSUD Kota Bogor, Pak Yudi. Nggih. Silakan nanti kalau mau studi banding datang ke sana. RSUD Kabupaten Bogor. Jadi mereka daripada nanti harus beli server, komputer, aplikasi, menyediakan orang, terlalu lama, terlalu ruwet. Nah udahlah, kerjasama saja, cari vendor yang memang sudah proven, di kontrak, nanti tinggal ditentukan berapa cost sharing dari rumah sakit. Dan memang di sini memang secara secara nyata bahwa rumah sakit tiap bulan mengeluarkan. Tapi ada sebuah perjanjian bahwa dalam kurun 5 tahun, semua aset yang dikeluarkan oleh vendor akan menjadi milik BLUD. Nah, kata kuncinya di situ. Sudah mendapatkan sistem informasi,
mendapatkan beberapa perangkat sistem informasi tadi, walaupun memang usianya sudah lama, tapi paling tidak kan ada manfaat yang diperoleh oleh rumah sakit tadi. Yang penting sebetulnya bukan alatnya, Pak, tapi database-nya, pendataannya, itu yang penting. Jadi itu semuanya munculnya di kerangka acuan kerjasamanya dulu. Makanya ada kajian-kajian, terutama dari sisi keekonomian tadi. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan outsourcing, nah ini juga hampir sama benchmarkingnya seperti dengan sistem informasi tadi, Pak. Balik lagi, Bapak Ibu, kalau memang dari anggaran dari BLUD atau BUMD itu ternyata memang kita belum mampu untuk mengadakannya melalui kontrak pembelian ataupun kontrak pengadaan, maka saya selalu sarankan buat saja kontrak kerjasama. Karena dengan kontrak kerjasama ini kita lebih longgar lagi untuk melakukan proses pembayaran tadi. Kalau outsourcing kan kita mohon maaf nih, outsourcing kita mesti keluar duit nih, ya kan? Kita mesti keluar duit nih, bayar tenaga kerja, bayar bahan habis pakai dan semisalnya. Tapi kan kita paling tidak kan sudah tidak perlu mendidik orang lagi, karena saya yakin untuk outsourcing di rumah sakit itu harus dilakukan oleh mereka-mereka yang benar-benar paham bagaimana tata laksana kebersihan atau aseptik yang ada di rumah sakit tadi. Jadi balik lagi Pak, kerangka acuan kerjanya, kemudian bagaimana perhitungan keekonomiannya tadi dihitung dulu. Karena kalau dari sana kita tahu bahwa oh ini anggarannya bisa saya sediakan nih, ya sudah saya pembelian biasa saja. Tapi kalau oh ini anggarannya kita agak kerepotan nih, ya sudah kita munculkan dalam bentuk kerjasama. Nah, misalnya contoh kemarin saya ketemu dengan salah satu dokter yang baru lulus dari Leicester ya, itu kita tandem dengan beliau di salah satu rumah sakit. Itu beliau menceritakan bahwa ketika beliau kuliah di Inggris, itu bahkan beberapa space-space gedung pemerintahan itu sudah dikerjasamakan. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu naik Citylink itu kan, Citylink itu kan di dalam bagasinya, bagasi kabinnya, itu kan ada tempelan beberapa iklan-iklan banyak itu. Nah, di layanan-layanan publik di pemerintah Inggris itu juga sudah seperti itu. Jadi mereka menjual space-space kosong yang bisa untuk advertising atau periklanan kepada biro-biro iklan. Sehingga mereka bisa menghasilkan pendapatan. Walaupun mereka juga bisa mendapatkan layanan-layanan yang lain. Nah, gitu. Mungkin garis besarnya seperti itu Pak Yudi. Monggo Pak Ulun. Terima kasih Pak Yuda. Pak Yudi, demikian yang disampaikan Pak Yuda, jawaban-jawaban yang sangat komprehensif. Mungkin nanti mekanismenya seperti apa bisa di secara pribadi, karena ini teman-teman Bapak Ibu yang lain ya nanti mohon izin Pak ya. Siap. Mohon izin untuk bisa kontak pribadi dengan Pak Yuda. Barangkali nanti ada beberapa yang perlu diperjelas lagi. Siap. Mungkin kontak personnya Pak Yuda nanti bisa di-share Pak Yuda. Siap. Insyaallah. Matur suwun Pak Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Pak Yuda, ini ada 2 pertanyaan di kolom chat. Yang silakan Pak Ulum. Apakah parkir itu bisa di rumah sakit itu bisa di KSO-kan? Walaupun sebenarnya tadi seperti disinggung oleh Pak Yuda juga bahwa parkir itu bagian yang bisa dikerjasamakan operasinya. Kemudian yang kedua adalah terkait kerjasama biologi, khususnya kerjasama dengan para dokter yang belum dimiliki. Bagaimana proses administrasinya dari awal sampai terbitnya kerjasama tersebut? Demikian Pak, ini dari Pak Nyoman Astawa. Barangkali Pak Nyoman Astawa berkenan menyampaikan langsung? Nggak ada. Itu pertanyaannya Pak Yuda, jadi ada 2. Apakah parkir di rumah sakit bisa dikerjasamakan operasi? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kalau dengan dokter ini seperti apa? Yang belum ini administrasinya, prosesnya sampai terbit kerjasamanya. Monggo sharingnya Pak Yuda. Jadi kalau pada prinsipnya ya, semua yang terkait dengan sumber daya yang ada di BLUD itu bisa dikerjasamakan. Nah, kalau parkir itu kan omsetnya gede Pak. Di satu rumah sakit itu bisa omset parkirnya setahun itu ya, itu rumah sakitnya mungkin tidak terlalu besar aja, omsetnya bisa 1 miliaran gitu kan Pak ya. Kenapa ya? Karena memang ketika parkir itu dikelola dengan efektif, itu saya pernah ada misal satu rumah sakit itu ketika menghitung potensi pendapatan parkirnya gitu ya, ternyata dalam kurun 1 bulan misalnya, itu ada sekian ribu mobil, sekian puluh ribu motor yang bergerak. Itu kalikan saja ke 5.000 dan 3.000 misalnya kalau di Jawa Tengah kan sekitar itu. Kalau di daerah-daerah yang elit mungkin juga lebih mahal lagi. Nah, dari sana kita tahu bahwa oh ternyata potensi pendapatan parkir saya itu besar sekali gitu kan. Nah, ternyata mohon maaf yang masih saya punya adalah lahan kosong.
Ya, tinggal kita tawarkan, ini siapa yang mau bangun gedung parkir dengan pengelolaan misalnya selama 5 atau 10 tahun, misalnya begitu. Nah, ini kan jelas banget, Pak. Kenapa? Karena menghasilkan pendapatan. Dan vendor-vendor parkir profesional ya, seperti Sun Parking, ISS, dan banyak vendor-vendor parking profesional lainnya, itu sangat tertarik, Pak, dengan model-model seperti ini. Makanya saran saya kepada rumah sakit atau BLUD-BLUD yang belum punya lahan parkir, jangan buru-buru bangun pakai duit sendiri. Gunakan anggaran sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih urgent terkait dengan proses bisnis utama, ya, yang bisa diselenggarakan oleh investor, undang melalui mekanisme kerjasama tadi. Itu ya Pak ya, jadi parkir seperti itu. Nah, kalau untuk mengundang dokter-dokter spesialis atau spesialis konsuler ke rumah sakit, ya, Pak Nyomanas Sawah tadi, nah ini memang nanti tata cara kerjasamanya bukan seperti yang tadi saya sampaikan, hitung-hitungan dengan oh ini ekonominya begini, ini begini. Enggak, karena kalau kerjasama dengan petugas medis, dalam hal ini dokter spesialis atau spesialis konsuler, itu memang lebih banyaknya ke cost sharing, Pak. Jadi kita menyediakan layanan di rumah sakit kita, nanti masyarakat akan tahu bahwa wah, ternyata untuk layanan misalnya MRI atau cuci darah, atau layanan-layanan yang keren itu bisa di rumah sakit kita. Dan tidak perlu datang ke Jakarta, tidak perlu datang ke Surabaya. Kenapa? Karena dokter-dokter sekelas Surabaya dan Jakarta dalam kurun waktu-waktu tertentu akan datang ke rumah sakit kita. Nah, nanti tinggal diikat MOU-nya, perjanjian kerjasama operasionalnya dengan rumah sakit Pak Astawa dan rumah sakit yang menjadi mitra rujukan tadi seperti apa. Banyak kok rumah sakit yang sudah kerjasama, misalnya kalau kemarin rumah sakit di salah satu kabupaten Sumatera, itu kerjasama rujukan dengan rumah sakit yang ada di DKI. Sehingga nanti ketika ada rujukan dari provinsi ataupun kabupaten tadi, datang ke DKI langsung kontak, Pak, ini gini-gini sesuai dengan nota kerjasama kita, pasien ini kalau rujuk bla bla bla, langsung dapat privilege, Pak. Nah, ini pentingnya kerjasama seperti itu, Pak. Jadi di masyarakat lokalnya, sekitarnya itu ketahui, udah mending ke rumah sakit kita saja deh. Kenapa? Nanti jalurnya juga langsung ke Jakarta kok, kita nggak usah pusing. Nah, gitu. Nah, jadi itu garis besarnya ya Pak ya. Kalau garis detailnya nanti memang banyak yang harus kita diskusikan lebih operasional lagi Pak. Ini saya baru cerita kulitnya dulu. Kata Pak Astawa, Pak Harso, saya kembali Pak Lu. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali Bapak Ibu yang lain. Nyoman bergabung, silakan Pak Nyoman Astawa. Oke. Terima kasih atas penjelasan. Tapi yang saya tanyakan proses untuk mendapatkan kan kerjasama itu Pak, apakah ada pengumumannya dulu, apakah ada dari mengundang dokter-dokternya sampai terjadinya suatu ikatan kerjasama. Nah itu proses administrasi seperti apa Pak? Itu mungkin Pak, Bapak Ya. pencerahan. Terima kasih. Ya, jadi gini Pak, yang jelas ya Pak ya, ketika kita mau kerjasama dengan rumah sakit yang istilahnya berada di kelasnya di atas kita gitu ya Pak ya, itu pada prinsipnya kan kita harus membuat kerangka acuan kerjasamanya dulu. Kebutuhan rumah sakit Bapak apa? Kebutuhan BLUD Bapak apa? Kebutuhan ini harus dinyatakan dengan jelas, terus manfaat yang pengen diperoleh apa? Hasil yang pengen diperoleh apa? Kemudian nanti misalnya rumah sakit vertikal yang punya potensi untuk Bapak tuju siapa, atau bahkan karena ini modelnya kan biasa begini Pak, kalau teman-teman spesialis itu kan biasanya kan kaitannya dengan jalur pendidikan. Kalau saya spesialisnya UI, nanti saya akan prefer misalnya ke teman-teman yang spesialis konsuler yang dari UI, yang misalnya oh ini ada banyaknya di RSPAD nih, oh ini ada banyaknya di RSCM nih, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi tidak mesti harus kompetisi, tidak mesti harus seleksi Pak. Bisa juga modelnya adalah direct appointment. Yang penting adalah dalam kerangka acuan kerjasama, manfaat dan hasil yang ingin dicapai oleh rumah sakit Pak Astawa itu jelas dulu. Nah, tadi saya contohkan rumah sakit Dr. Muardi di Solo, ya. Muardi di Solo itu RSUD provinsi. Dia kerjasama dengan RSCM Pak untuk layanan-layanan yang subspesialis, apalagi tindakan-tindakan operasi. Jadi bukan lagi pasiennya yang dibawa ke RSCM Pak, tapi tim medisnya RSCM yang diangkut ke Muardi setiap kali ada tindakan operasi. Nah itu kan Muardi keluar duit banyak Pak. Tapi Pak, kepercayaan masyarakat jadi luar biasa. Oh bisa loh Muardi sekarang ini seperti ini, seperti ini. Dan nah ini Pak, yang perlu kita tekankan ini dulu kebutuhan kita, kerangka acuan kerjasamanya dulu. Baru setelah itu, apakah nanti Bapak mau kompetisi atau langsung mengundang saja calon mitra tadi, kemudian setelah kita undang, mereka menyatakan kesepakatan, kesepahaman diikat dengan kontrak kerjasama tadi. Termasuk bagaimana hitung-hitungan
cost sharingnya tadi. Misalnya, contoh dari RCM nanti datang misalnya satu dokter spesialis yang bersangkutan ditambah satu dokter spesialis anestesinya misalnya ditambah 3 perawat. Masing-masing nanti begini akomodasinya, masing-masing nanti katakanlah biaya jasa profesionalnya sekian sekian sekian. Nah itu hal seperti itu cost sharingnya harus jelas juga Pak. Supaya nanti kita tahu bahwa apa istilahnya bahwa kerjasama ini memang nantinya akan menghasilkan manfaat atau hasil sesuai yang kita nyatakan dalam kerangka acuan kerjasama tadi. Nah, intinya semua perjanjian endingnya mesti kontrak kerjasama tadi, perjanjian kerjasama tadi, PKS ya. Jadi di situ aja Pak. Jadi kalau detailnya nanti sangat-sangat ini apa ya, sangat sangat operasional, sangat teknis gitu ya. Tapi secara garis besarnya seperti itu Pak. Atau Begitu Pak Nyoman, ada yang masih mengganjal atau mungkin nanti dilanjut secara pribadi, Pak Nyoman. Oke, saya kira cukup jelas Pak. Intinya kita harus buat dalam kerangka kerja lah Pak ya. iya kerangka acuan kerja dulu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya, iya. Terima kasih Pak Nyoman. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya langsung dengan resen. Atau ini ada di kolom chat Bu Kris atau Pak Kris dari Rumah Sakit Klaten. Ada pertanyaan, mungkin bisa menyampaikan secara langsung. Ya, terima kasih Pak Bahlil. Siap Ibu, silakan Ya. Ibu. Siang-siang, ini kebetulan ikut kegiatannya Pak Muji Santoso di Jogja juga. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Atas itu ya. Kita tidak harus memiliki semuanya gitu. Tetapi benar-benar mulai sekarang LKPP pun kemarin Pak Setio juga mengundang Joglo Semar dan Nasional itu juga menyarankan kita bagaimana kalau itu kontrak layanan, karena terus terang saya selalu menandatangani kontrak yang selama ini karena pengadaan alat-alat juga itu cukup luar biasa, kontrak servisnya juga tinggi. Kalau misalnya maka ini yang nanti akan ke depan untuk di model kerjasama ini yang nanti akan ke depan itu akan lebih tidak dibeli sendiri-sendiri gitu. Tetapi ini akan menjadi tren ke depan gitu Pak Wahlung. Jadi benar-benar saya setuju dengan apa yang menjadi materi luar biasa hari ini oleh Pak Atas Yuda ini. Dan mudah-mudahan nanti ini akan menjadi sebuah regulasi di antara, maka kemarin kita meminta bagaimana kalau LKPP ini menjadi inisiasi ke Kementerian Kesehatan karena alat-alat kesehatan itu cukup luar biasa. Harganya juga nanti purna jual, kontrak servisnya kayak gitu. Gitu Pak. Jadi setuju untuk kalau kami dokter tamu namanya kerjasamanya gitu Pak Atas Yuda, sehingga kalau misalnya Klaten kurang apa ya kami bisa ambil dari Karyadi, kemudian kami juga ada kerjasama dengan Sarjito, itu yang kita lakukan. Sambil kita mencetak dokter-dokter baru yang masih muda-muda yang luar biasa sekarang. Begitu, matur nuwun. Mungkin Pak Ulum, saya menegaskan yang dari Bu Kris tadi ya. Jadi saya sih berharapnya inisiasinya jangan dari teman-teman LKPP, malah sebetulnya inisiasi itu dibikin oleh teman-teman dari layanan. Dalam hal ini RSST, Karyadi, kemudian Sarjito, atau rumah sakit Kementerian Kesehatan yang sudah BLU lainnya. Karena sebetulnya domain untuk kerjasama ini domainnya di BLU, pemimpin BLU. Karena seringkali ya ini yang harus teman-teman nanti juga harus pastikan ya. Karena nanti kalau nanti akan menunggu inisiasinya teman-teman LKPP, saya yakin teman-teman LKPP juga harus belajar terlebih dahulu ya, atau menyesuaikan dulu dengan proses bisnis yang ada gitu. Malah saya sarankan, mending dari teman-teman Kementerian Kesehatan itu membuat kajian-kajian terlebih dahulu terkait dengan ini, baru nanti kita kalau sekedar eksekusi untuk pemilihan mitranya, itu asal orang pengadaan sudah tahu rule of the game-nya, itu gampang, karena prosesnya hampir sama. Cuman filosofi dan maksudnya yang berbeda. Yang tadi sampaikan Bu Kris misalnya, kayak SaaS ya, SaaS software as a service ya, itu kan misalnya kalau sekarang di banyak perusahaan-perusahaan asing itu saya nggak perlu beli Microsoft, saya nggak perlu beli Office, tapi saya cukup pakai 365 saja. Saya nanti tinggal bayar layanannya kepada si Microsoft, kan begitu. Sama di entah itu di rumah sakit ataupun di BLU pelabuhan, BLU terminal,
hal-hal yang sifatnya itu bisa dikerjasamakan, ada investor yang tertarik, maka tidak perlu repot-repot pakai duit kita sendiri. Gunakan duit kita benar-benar untuk kebutuhan vital dan urgent. Karena kita seringkali mohon maaf ya, di pemerintahan itu terutama sangat bagus ketika membeli. Sangat bagus ketika membeli. Repotnya sudah diingatkan sama vendornya, Pak, ini sudah saatnya harus pemeliharaan. Oh, masih bisa dipakai kok, masih bagus. Iya, masih bisa dipakai, Pak, tapi kalau jamnya sudah terlampaui nggak dipelihara, nanti jebol fatal. Nah, biasanya di kita kan nunggu jebolnya dulu. Padahal begitu sudah jebol, ini untuk servis berapa? 1, sekian M, 2 sekian M, 3 sekian M. Loh, kok mahal sekali? Nah, memang alat-alat teknologi tinggi begitu karakternya. Makanya tadi saya sampaikan, BUMN yang tadi cerita ke saya itu Raja Wali Nusindo. Raja Wali Nusindo itu sudah ngomong, Pak, Bapak punya lahan kosong pun juga nggak apa-apa. Saya bangunkan, saya siapkan alatnya, saya siapkan operatornya, saya siapkan bahan habis pakainya. Tinggal hitung-hitungan bisnisnya bagaimana. Gitu, Bu. Jadi mereka udah ngomong, saya udah nggak jualan alat lagi, Pak. Kalau jualan alat mah cuma sekali beli, selesai. Tapi kalau saya jualan layanan, itu bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Artinya kan sama-sama ada kejelasan nih. Pihak BLU punya kejelasan layanan, pihak vendor atau mitra kerjasama juga punya kejelasan pendapatan. Nah, itu loh, Bu. Dan Iya, betul, Pak. ini yang harus mulai Sampai ke depan. kami pun sekarang untuk kendaraan itu untuk operasional kami sudah mulai sewa. Oke. Nah, itu sudah mulai menggeser kan artinya kan? Ya, Dari beli ya, ke layanan kan sewa, begitu. ya, ke layanan. Oke. Nah, nanti lebih keren lagi Matur nuwun. semua. Monggo silakan kalau ada lagi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah melaksanakan KPBU, mohon izin Pak, nambah dikit. Yang sudah melaksanakan KPBU, jadi kerjasama di BLUD itu adalah KPBU dalam skala mini. KPBU dalam skala mini yang tidak perlu dimasukkan ke dalam Perpres. Karena kalau KPBU itu harus masuk ke dalam peraturan presiden terkait dengan penetapan objek-objek KPBU. Tapi kalau dikerjasama BLUD itu lebih enak lagi. Kenapa? Dia tidak perlu dicantumkan dulu dalam objek KPBU. Tapi ini sebetulnya hampir sama implementasinya dengan KPBU dalam skala mini. Tapi tadi dikatakan tidak masuk dalam pengecualian ya Pak Atas ya. Maksudnya bagaimana Ibu? Ini kan kalau kerjasama, kalau memang tadi kalau kita kan biasanya juga pakai Perpres dan sebagainya gitu ya. Memang fleksibilitas itu kan kita membuat pedoman nih. Sekarang untuk pengadaan barang jasa BLU sendiri. Meskipun kita tidak mengubah, kita lihat tidak threshold-nya kemudian harus ada justifikasi nih. Kan kami sekarang punya pedoman BLU untuk pengadaan barang jasa. Tetapi itu tadi, ini apakah kami belum memasukkan untuk PKS itu di dalam pengecualian, tetapi ini kami punya SOP sendiri untuk PKS-nya. Betul nggak ya? Jawab Pak Long. Matur nuwun. Bapak Ibu, saya informasikan bahwa kerjasama bukan pengadaan, pengadaan juga bukan kerjasama. Jadi kalau coba digabung hati-hati karena banyak BLU yang menggabung dua aturan ini jadinya malah nggak karu-karuan. Ini kebetulan saya sedang merevisi salah satu BLUD yang mencoba menggabung antara kerjasama dan pengadaannya. Jadi seperti tadi tujuannya berbeda. Makanya yang paling ideal adalah ada peraturan pemimpin BLU untuk kerjasama, ada peraturan pemimpin BLU untuk pengadaan. Ya. Oh iya, betul. Bekerja sama bukan pengadaan, pengadaan bukan kerjasama. Itu berbeda. Artinya itu dua alam yang berbeda. Jangan digabungkan. Karena pengalaman, saya pernah datang ke salah satu BLUD, Bapak Ibu ya, Pak ini aturan PBJ saya BLUD yang sudah dikecualikan, saya gabung dengan kerjasama dengan tahapan yang sama tanpa ada pembeda maksud dan tujuan tadi. Yang terjadi apa? Bingung kebalik-balik. Jangankan kok level BLU, level BUMN, BUMD saja ada yang keliru, Pak. Saya pernah menangani gugatannya di Bani itu, saya sampai geleng-geleng. Anda itu ini kontraknya harusnya kontrak kerjasama, menghasilkan duit bareng-bareng. Tapi Anda proses dengan pengadaan, yang terjadi apa? Bukan duit bareng-bareng yang Anda hasilkan, tapi mumet bareng-bareng. Karena Pak ini nggak sesuai, ini nggak sesuai. Nah ini memang dua dunia yang berbeda. Demikian Pak Ulun.
Oke, Nggih, begitu Bu matur Kris apa yang disampaikan nuwun. Pak Nggih, Yuda matur tadi. nuwun Pak Ulum. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bu Kris dan Rumah Sakit Klaten. Nggih, terima Bapak Ibu yang saya kasih. hormati, waktu pertunjukan di 14.30 ini karena tadi mundur 7 menitan, barangkali bisa Pak Mukhlis gitu ya, kita bisa mundurkan sedikit dan barangkali yang belum Ya mengisi Pak. absen bisa terhadir. Ada satu pertanyaan Pak Yuda dari saya mungkin karena teman-teman belum melakukan pertanyaan. Adakah pembatasan penetapan tarif Bapak terhadap kerjasama operasi ini? Karena di dalam PLU itu kan ada PMK 129 juga. Apakah ini bisa diberlakukan atau tidak? Terima kasih Pak Yuda. Halo Halo, Pak J. Mukhlis, tadi yang terakhir keputus pas mute tadi. Ke-mute, J. Pak. Pak Oh, Yuda, telepon. Nggih, silakan. ada pertanyaan, apakah ada pembatasan penetapan tarif terhadap kerjasama layanan ini Pak Yuda? Apakah ini Nggih, juga, karena kan ada PMK 129 tuh, tahun 2020 nggih, atau nggih, kalau salah nih. Demikian Pak nggih, Yuda, mohon pencerahannya, terima kasih. nggih. Jadi seperti tadi kalau kita sampaikan ya di BLU tadi, bahkan tarif pun kan BLU bisa menyusun sendiri ya Pak ya. Tarif itu bagian dari fleksibilitas, sehingga kecuali kalau itu tarif yang terkait dengan BPJS. Nah ini yang memang sampai detik ini masih banyak kontradiksi yang terjadi karena teman-teman saya banyak teman-teman di layanan terutama ya di rumah sakit itu seringkali komplain ini hitung-hitungan BPJS pakai dasar apa sih kok rendah sekali gitu kan, sehingga kami kan kalau menggunakan tarif ini kan jadi rugi dan lain sebagainya. Nah itu walaupun itu segmen yang lain tetapi memang itu sebetulnya kita kembalikan dulu bahwa tarif itu bisa disusun sendiri oleh BLU masing-masing. Itu yang pertama. Kecuali tarif-tarif yang sudah mandatori tadi seperti tarif yang ada di BPJS. Nah ini memang perlu pembahasan panjang, kalau ini saya nggak bisa mencampur ya. Tapi pada prinsipnya kalau memang itu nanti menghasilkan layanan dan layanan ini ada tarif yang nanti akan dibebankan, maka ya balik lagi Pak. Makanya tadi di dalam kerangka acuan kerjasama yang paling nyata adalah analisis cost and benefit-nya, termasuk analisis tarifnya berapa. Misalnya kalau Bapak ini akan membangun gedung parkir, nanti mau ditarif per jamnya berapa untuk motor, untuk mobil berapa. Itu yang paling sederhananya. Belum nanti kalau kita ngomong layanan-layanan yang sifatnya spesifik atau proses bisnis utama. Jadi memang untuk apa istilahnya pentarifan ini memang nanti kita harus intensif diskusi dengan teman-teman yang nanti berada di pokja tarifnya, karena memang ingat ya pengadaan atau kerjasama itu tidak berdiri sendiri. Kita itu kan dalam rangka menjalankan layanan dan layanan kan juga sudah ada koridor-koridornya. Jadi memang kalau di contoh ya yang saya pernah dampingi di tarif parkir itu ya, di parkir itu kemarin dibuat misalnya ini batasan minimum, batasan maksimum. Jadi ada semacam harga eceran tertinggi, harga eceran terendah. Jadi semuanya sudah disiapkan simulasinya. Ini simulasi yang paling optimis, nanti pendapatannya sekian. Ada simulasi tengah-tengah, ada simulasi pesimis. Nah, siapa nanti yang menghitung seperti ini? Yang menghitung seperti ini biasanya adalah kalau dulu kita menggunakan pelaku profesional di bidang perparkiran. Karena ini memang hitungan-hitungan parkir, Pak. Jadi mereka nanti bisa menghitung dari luasan sekian, lantainya sekian, anunya sekian, nanti kita akan menghasilkan pendapatan sekian, 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 nanti harus dibagi tarifnya jadi sekian, sekian, sekian. Nah, itu sudah ada, Pak. Makanya pentingnya kerangka acuan kerjasama itu di situ, makanya di beberapa tempat yang pernah kami lakukan, itu penentuan kerangka acuan kerjasamanya benar-benar melibatkan profesional yang proven di bidangnya, Pak. Kalau saya sendiri juga nggak tahu kok tiba-tiba hitungannya kayak gitu. Wah, terus tahunya cuma presentasi dari konsultannya itu bahwa ini sekian, 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 sekian. Oh iya, iya. Jadi perlu tim kerjasama, think tank yang benar-benar nanti mengkolaborasikan semua keahlian yang memang dibutuhkan. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Yuda. Bapak Ibu yang saya hormati, Keluarga Besar MSTC, barangkali masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin yang offline Bang Yuda, yang offline yang di sebelahnya Bang Atas tuh. Menyimak beliau menyimak. Oh, menyimak Bang Atas. Karena ini kemarin kan mungkin saya sedikit ini ya, silakan, ya, bukan tanya sih, penegasan lah dari Bang Atas itu. Tadi yang dibahas kan terkait dengan SDM ya Bang, terkait dengan SDM di PLUD. Kan sekarang kan lagi rame yang namanya ASN P3K. Iya kan Bang? Wah, keren itu. Iya. Nah, apakah ini penegasan dari Bang Yuda nih ya? Karena banyak yang simpang siur yang mengatakan apakah pegawai
di BLUD itu kedepannya harus ASN yaitu PNS dan P3K, ataukah memang BLUD karena fleksibilitasnya itu memang masih diperkenankan, ya silakan mengangkat sendiri gitu. Gitu Bang poinnya. Ya. Jadi kalau ini yang saya gunakan yang kaitannya dengan UUBK, Pak. Unit Ya. organisasi berbentuk khusus. Ya. Jadi PP UUBK itu sudah menyatakan bahwa ini PP ya yang ngomong ya, begitu ngomong peraturan pemerintah yang berbicara bahwa memang BLU itu nanti dia benar-benar memiliki otonomi dalam SDM-nya, maka seharusnya peraturan-peraturan lain, ini kalau pendapat saya, nanti silakan bisa di-challenge juga, peraturan-peraturan lain yang terkait dengan SDM ini, selama itu bukan lex spesialis, maka itu sebetulnya tidak berlaku di BLUD, tidak berlaku untuk BLU. Karena sedari awalnya kalau di BLU pusat itu berbicara pengelolaan pengecualian pengelolaan keuangan. Kalau di BLU daerah ya itu berbicara pengecualian dari pengelolaan daerah pada umumnya. Makanya kalau tadi saya selalu sampaikan, butuh dokter spesialis yang gigi ya, yang mau praktek di situ enggak kan gitu. Jadi sekarang itu peluangnya potensinya juga ada banyak. Jadi kita nggak perlu saklek bahwa kita harus mengangkat pegawai. Saya kemarin juga cerita, tidak perlu kita merekrut pegawai, cukup kita kerjasama saja. Karena kerjasama itu lebih fair, lebih cair, lebih gampang daripada kita membuat telaah formasi dan lain sebagainya, kan begitu. Tapi kalau untuk proses jangka panjang, mau bikin formasi pun juga nggak ada masalah gitu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa BLU itu pengecualian, BLUD itu juga pengecualian. Sehingga aturan-aturan yang selain dari pengecualian tadi, itu menurut saya tidak relevan untuk ditetapkan di sini. Siap, sepakat. Monggo Pak, monggo. Sepakat Terima kasih, Pak. Pak Yuda. Bang dari itu banyak kegelisahan gitu kan, kegelisahan di teman-teman. Betul, Kalau nggih. lihat memang apa namanya pegawai yang non ASN pun kan tidak dicatatkan di ini ya, di kepegawaian juga gitu kan kemarin. Berarti logikanya sangat dimungkinkan ya pegawai BLUD itu mengatur sendiri terkait dengan pegawai baik maupun non ASN-nya gitu Bang ya. Lurus Pak. Ya, sip. Oke, makasih Bang. Terima kasih Pak Mulis. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu menunjukkan 15.38 sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, karena tadi kita mundur 7 menit, ini sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tapi apabila Bapak Ibu berkenan ingin masih menyampaikan, ada satu kesempatan, silakan. Tapi kalau tidak, barangkali dari Pak Yuda, kata penutup atau closing statement Pak Yuda untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Pak Ulung. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman semuanya, jangan merasa terjebak dengan keterbatasan. Tapi yakinlah bahwa setiap BLU, setiap BLUD memiliki banyak potensi dan sumber daya yang masih bisa dioptimalkan. Ya, gunakan kerjasama sebagai salah satu alternatif solusi untuk permasalahan dan keterbatasan yang ada di BLU dan BLUD, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang dari BUMD atau BUMN, itu pun juga kita sudah terapkan di beberapa BUMD dan BUMN. Demikian Pak Ulung. Terima kasih Pak Yuda, Bapak Ibu yang saya hormati, telah berakhir pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita ambil semua hikmah-hikmah yang materi yang disampaikan oleh Pak Yuda di dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari, terutama teman-teman yang ada di rumah sakit. Bapak Ibu saya hormati, marilah kita tutup kegiatan sore hari ini. Atau mungkin ada tambahan Pak Muklis? Cukup? Ya, saya mewakili dari Muji Santoso Training Consulting, Pak Muji, Bang Atas, mengucapkan terima kasih. Luar biasa materi yang disampaikan, sehingga yang pastinya akan memberikan penguatan lah buat teman-teman di BD khususnya, yang pastinya pengadaan itu bukan terkungkung di pengadaan, tapi banyak harus dilakukan inovasi ya Bang Yuda ya, untuk yang pastinya fleksibilitas, memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Terima kasih Bang Yuda, mudah-mudahan sehat selalu dan ke depan juga bisa memberikan materi-materi yang bisa, inovasi-inovasi untuk kelas MS. Makasih Bang Yuda. Terima kasih Pak Muklis atas
kata ucap terima kasih kepada Pak Yuda. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama kami hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kelas kita sore ini kita closing. Terima kasih semuanya.